Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 629. Aku akan mencintaimu selamanya. Hal itu membuat kedua wanita itu merasakan rasa frustrasi yang tak dapat dijelaskan. Angel menggigit bibirnya rat-rat dan berkata, "Tuan Ji, jika kamu bisa menyelamatkan kakekku, aku bisa menemanimu sekali." Berdengung. Ketika kata-kata Angel keluar, Tisyong, Seng Lingyun dan yang lainnya di tempat kejadian terkejut dan saling memandang untuk memverifikasi. "Malaikat, apakah kamu gila?" Seng Lingyun bertanya dengan gugup. Angel menggelengkan kepalanya. "Selama aku bisa menyelamatkan kakekku, aku bersedia." Wajah cantiknya memerah dan dia menatap Ji Fei dengan sikap tegas. "Oh, Ji Fei terkekeh, jadi semua orang di lingkaranmu seperti ini." Penghinaan, membenci, ejekan, wajah Angel semakin memerah, hampir meneteskan air. "Tuan Ji, saya belum pernah menemani seorang pria sebelumnya. Ini pertama kalinya bagi saya." Di akhir kalimat, wajahku memerah karena malu, dan aku menundukkan kepalaku begitu dalam hingga hampir terpeleset ke celah tanah. Ji Fei menunjukkan rasa jijik di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi, jangan ganggu aku. Dalam hatiku, istriku adalah yang paling cantik." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Seng Lingyun cemas. "Ji Fei, jika menurutmu Angel tidak puas, masukkan aku." Ledakan, semua orang merasakan otak mereka menderu dan mengira mereka salah dengar. Mereka semua memandang Ji Fei dan Seng Lingyun. Seng Lingyun sangat bertekad. "Ji Fei, Li Ruoxi dan aku adalah sahabat dan teman sekelas. Bukankah merupakan hal yang sangat memuaskan bagimu untuk menekan sahabat istrimu? Malaikat adalah bintang besar, istri bangsa, dan dewi di hati banyak pria. Tidakkah kamu merasa senang berada di puncak? Jika kamu masih belum puas, saudari kami bisa tidur bersamamu dan membiarkanmu memuaskan semua keinginanmu. Bagaimana menurutmu?" Demi menyelamatkan orang, Seng Lingyun pun berusaha sekuat tenaga dan langsung menjatuhkan bom. Ji Fei terkejut. Dia tidak menyangka Seng Lingyun berani berpikir dan berbicara seperti ini. Ketika Angel melihat Ji Fei terdiam, dia mengira Ji Fei tergerak. "Tuan Ji, jika kamu bersedia menyelamatkan kakekku, aku akan menyetujui semua yang dikatakan Suster Yun." Wajahnya semerah kertas merah dan seolah meneteskan air jika disentuh sedikit pun. "Oh," Ji Fei terkekeh dan menatap Seng Lingyun. "Di matamu, laki-laki adalah hewan yang didominasi oleh tubuh bagian bawah." Seng Lingyun merasa seolah-olah hatinya telah ditinju, dengan kemarahan di wajahnya. "Kamu amarah, marah." Dia ingin mengatakan ya, tapi Ji Fei di depannya mengatakan tidak. "Kamu cantik, mungkin pria lain akan tergoda. Tapi dalam hatiku, istriku adalah wanita tercantik, dialah wanita yang paling kucintai. Tak satu pun dari kalian yang akan membuat hatiku tergerak." Ji Fei memandang Tai Xiong dengan dingin. "Sampai jumpa." "Ji Fei, kamu sudah keterlaluan." Seng Lingyun merasakan rasa frustrasi yang kuat. Ji Fei mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. "Tuan Ji, bolehkah saya bertanya apakah kakek saya ditakdirkan untuk bertemu hari ini 3 tahun lalu?" Ji Fei berhenti sejenak sebelum berjalan, lalu dia terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Bertanya dengan santai. "Itu kamu, itu benar-benar kamu." Berdebar, Angel berlutut tepat di depan Ji Fei. "Tuan Ji, karena Anda bersedia menyelamatkan kakek saya 3 tahun lalu, mengapa Anda tidak menyelamatkannya sekarang?" Ji Fei diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh,
dan bahkan lebih terkejut dengan kecerdasan dan kehati-hatian wanita Ankir ini. Dan tentu saja, dia juga terkejut dengan keberaniannya. Berlututlah, untuk bintang seperti dia, itu tidak mudah dilakukan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Ji Fei langsung memasuki gedung. Tuan Ji, tolong, Bu Angel, silakan pergi, Kakak Ji akan lebih merepotkan jika dia marah. Tie Xiong melangkah maju untuk memberi nasihat. Wajah Angel menunjukkan kekecewaan dan senyum pahit. Seng Lingyun sangat marah. Ji Fei, apa hebatnya dirimu? Bukankah itu hanya keterampilan medismu? Bukankah kamu hanya akan mati tanpa menyelamatkan apapun? Aku membencimu. Aku meremehkanmu. Aku benci kamu. Ji Fei hanya menutup telinga dan berjalan ke dalam gedung. Ayo pergi. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa menyelamatkan kakek An kecuali dia. Seng Lingyun menjemput Angel dan masuk ke dalam mobil. Hati Angel sangat berantakan dan rumit. Kedua pria itu pergi. Ji Fei berhenti di aula dan melihat ke sudut. Sayang, kamu tidak tidur. Ah, Li Ruoxi berseru dan berjalan keluar dari sudut. Dia mengikutinya secara diam-diam. Dia baru saja mendengar dengan jelas, dan dia sangat bersemangat saat ini. Tiba-tiba mendengar Ji Fei bertanya, rasa malu muncul di wajahnya. Bagaimana kamu menemukanku? Suaranya sangat rendah, dan dia melihat sekeliling seperti seorang pencuri. Sensor detak jantung, Ji Fei tersenyum. Sensor detak jantung macam apa? Aku tidak percaya. Li Ruoxi sengaja sombong untuk menyembunyikan kegugupan dan kepanikannya. Jika kamu tidak percaya padaku, sentuh hatiku. Saat Ji Fei berbicara, dia meraih tangan Li Ruoxi, membawanya ke lift, dan kemudian meletakkan tangannya di jantungnya. Li Ruoxi ingin mengambilnya kembali, tapi Ji Fei menahannya. Kamu akan tahu hanya dengan menyentuhnya. Jangan sentuh. Kalau begitu aku akan menyentuhmu. Ji Fei tersenyum. Oke, sentuh, kamu. Ah. Li Ruoxi berteriak. Tangan Ji Fei sebenarnya diletakkan di jantungnya di dalam lift. Ini grogi, takut, canggung. Saat berikutnya, Ji Fei sudah memeluknya. Aku menginginkanmu. Dua kata, rendah dan rendah. Tubuh Li Ruoxi seketika seperti berubah menjadi air. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke kamarnya, apalagi. Ji Fei tahu bahwa Li Ruoxi khawatir kehilangan dia, jadi dia gugup. Dan dia telah sangat jatuh cinta pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dalam hal ini, mengapa menyiksanya? Memikirkan pikiran 15 tahun siang dan malam. Memikirkan momen hidup dan mati selama 15 tahun terakhir. Memikirkan dukungan impian selama 15 tahun. Memikirkan kembalinya raja 15 tahun kemudian. Ji Fei benar-benar santai. Pada saat ini, dia seperti raja naga yang tak kenal takut menghadapi peluru dan peluru, bergerak maju tanpa henti. Saat ini, dia seperti pangeran menawan yang datang menunggang kuda putih, hanya untuk jatuh cinta. Saat ini, dia hanya melihat Li Ruoxi dan kekasihnya. Saat ini, dia melupakan semua kebencian dan hanya memiliki cinta di matanya. Li Ruoxi memeluk Ji Fei dengan erat. Dia merasa seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Seperti direndam dalam pot madu. Manis sekali, sangat senang, tanpa Ji Fei, keluarganya mungkin akan tiada. Tanpa Ji Fei, dia mungkin sudah mati. Tanpa Ji Fei, dia mungkin hanya lelucon. Ji Fei, cinta sejatinya, tinggal bersamanya selama 15 tahun dan berdoa dalam hati. Penyakit cinta berubah menjadi hujan dan mimpi menjadi kenyataan. Pada saat ini, dia juga benar-benar rileks.
dan bahkan air mata yang mengalir di sudut matanya adalah air mata kebahagiaan. Cinta Jifei tidak akan berubah meski laut berubah menjadi ladang murbe. Cinta Jifei tidak akan berubah meski laut dan bebatuan hancur. Kebahagiaan berubah menjadi catatan indah, pindah, berubah menjadi ribuan gaya. Aku akan mencintaimu selamanya. Pada saat Li Ruoxi hampir koma karena kelelahan, suara lembut Jifei terdengar. Li Ruoxi gemetar di dalam hatinya dan tertidur dengan kebahagiaan yang manis. Tenang, seorang Wendong sangat cemas setelah mendengar laporan itu. Bab 630 sungguh suatu kesempatan yang diberikan Tuhan. Wajahnya suram, kesunyian. Apakah Anda ingin dia mengundang Jifei secara langsung? Jika dia maju, itu akan menjadi konsep yang berbeda. Dan apakah mereka bisa diundang masih belum diketahui. Matanya tertuju pada wajah Angel dengan air mata yang menetes dari matanya. Biarkan aku memikirkannya. Angel mengangguk. Menurutku dia adalah orang yang kakek katakan dia selamatkan 3 tahun lalu. Mendesis, seorang Wendong menarik napas. Anda tahu, orang itu, mereka dan Anjia menggunakan banyak koneksi untuk menemukannya setelah itu. Mungkinkah pria bertopeng itu adalah Jifei? Aku tahu, keluar. Seorang Kier dan Seng Lingyun keluar. Mata seorang Wendong tertuju pada wajah ayahnya, menunjukkan ekspresi serius. Akhirnya, dia menelepon. Beri saya informasi detail tentang Jifei. Seorang Wendong menutup telepon dan berpikir keras. Segera panggilan itu kembali dan masa lalu Jifei kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Seorang Wendong terkejut. Anda tahu, dengan identitasnya, orang-orang yang dia gunakan untuk menyelidiki Jifei, bahkan banyak orang dengan identitas tersembunyi, dapat mengetahuinya. Tetapi Jifei tidak mendapatkan apa-apa. Ini terkejut, bersemangat, bahkan bisa dipastikan Jifei adalah orang yang merawat ayahnya 3 tahun lalu. Karena dia bersedia berobat 3 tahun lalu, kenapa tidak sekarang? Seorang Wendong berpikir keras, villa keluarga Zhou. Zhou Tianfang menerima balasan Zhou Tai dan dia akan tiba di kota Ningjiang dalam waktu 3 hari. Zhou Tianfang merasa lega dan berkata dengan cepat, Tuan Zhou, saya baru saja mendapat kabar bahwa An Yanping tidak sadarkan diri. Tidak sadar, Zhou Tai sangat terkejut saat mendengar berita itu. Ya, hari ini di Gunung Wei, ketika dia mengumumkan bahwa dia akan menyelesaikan konflik antara Jifei dan kami. Jifei berkata bahwa An Yanping tidak punya waktu untuk menyelesaikannya dan akan koma pada jam 9 malam. Dia benar-benar koma sekarang. Mendesis, Zhou Tai menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak percaya, apakah Jifei masih memiliki keterampilan medis yang kuat. Tetapi dia dengan cepat menolak idenya. Itu pasti bukan karena keterampilan medis, jadi. Zhou Tai langsung menangkap informasi penting. Zhou Tianfang, kalian bersikap rendah hati akhir-akhir ini. Jangan memprovokasi Jifei. Saya punya rencana baru. Setelah mengatakan itu, Zhou Tianfang menutup telepon sebelum menunggu jawaban. Dia segera memutar nomor telepon lain dan mendengar tawa hangat. Elder Zhou, angin macam apa yang bertiup dan kamu benar-benar memanggilku? Orang yang berbicara di ujung sana adalah seorang pendeta Tao dengan rambut putih dan alis putih. Guru Tao Lingsu, saya memberi Anda kesempatan untuk menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang. Apakah Anda menginginkannya? Zhou Tai berpura-pura menjadi misterius. Penatua Zhou, berhentilah bersikap misterius. Sulit bagiku untuk menjalani kehidupan yang baik sekarang. Mata pendeta Tao Lingsu membelalak, menunjukkan keserakahan.
Seorang Yanping sakit parah dan tidak sadarkan diri di kota Ningjiang. Saya curiga ada alasan lain. Ini adalah kesempatan bagi pendeta Tao untuk menghasilkan banyak uang dan menjadi terkenal. WHO, pendeta Tao Lingsu langsung berdiri dan meminta verifikasi. An Yanping, ayah dari An Wendong, bos kota Ningjiang. Ketika guru Tao Lingsu mendengar identitas ini, penampilan An Yanping segera muncul di benaknya. Dia sudah tahu siapa orang itu dan berkata langsung, "Penatua Zhou, terima kasih. Bagaimana Anda ingin saya membalasnya?" Selamatkan An Yanping, lalu biarkan An Wendong membunuh Ji Fei. Siapa Ji Fei? Artinya, An Yanping akan jatuh sakit dan koma, tapi menolak menyelamatkan orang lain. Hahaha, ternyata dia bodoh. Tidak ada masalah dengan ini, aku akan segera pergi. Saya akan menciptakan peluang bagi Anda untuk menyelamatkan orang-orang di kota Ningjiang. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Pendeta Tao Lingsu telah membuka pintu. King Feng, datang dan hasilkan uang bersamaku. Segera, seorang pendeta muda Tao berusia 20-an berlari keluar dari ruangan terdekat, membawa tas dan mengikuti di belakang. Guru Tao Lingsu mengangguk puas. Dia menyukai kepintaran dari Tao kecil King Feng dan selalu siap untuk keluar dan menghasilkan uang. King Feng, setelah kunjungan hari ini, kamu dan guru serta muridku akan naik ke puncak, dan tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan kita di masa depan. Haha, pendeta Tao Lingsu tertawa gembira. Pendeta Tao King Feng dengan cepat memuji, "Guru, tolong bantu saya lebih banyak lagi." Suasana hati Lingsu sedang lebih baik. Kedua orang itu langsung bergegas ke kota Ningjiang. Zhou Tai telah menelepon Zhou Tianfang dan memintanya menemukan cara untuk mengatur kesempatan bagi guru Tao Lingsu untuk bertemu An Yanping. Orang setingkatnya sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang biasa, apalagi orang seperti guru Tao Lingsu, sehingga dibutuhkan peluang. Zhou Tianfang segera mengungkapkan pemahamannya, menutup telepon dan meminta Zhou Zijian untuk membuat pengaturan. Zhou Zijian sedikit bingung, masalah ini sangat sulit. Jadi dia lari ke Ren Xingguan dan ingin Yu Zhenxi membantu menemukan solusi. Tenang, Seng Lingyun dan An Qier sedang duduk di kamar, wajah mereka penuh kesedihan. Tiba-tiba, Seng Lingyun memandang An Qier, "Apakah menurutmu itu karena penyakit lain?" "Penyakit lain?" Malaikat bertanya dengan bingung. Seng Lingyun mengangguk, "Ya, menurutmu mengapa Ji Fei dapat mengetahui bahwa dia sakit meskipun dia dalam kondisi baik? Dan mengapa Ji Fei, yang dalam kondisi baik, jatuh sakit lagi setelah hanya memastikan bahwa dia tidak sakit?" Mendesis, malaikat tersentak. Dia tahu bahwa Seng Lingyun sedang menunggu cinta sejatinya di Ningjiang untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun menurutnya itu misterius, setelah melihat ketekunannya dalam waktu yang lama, dia mulai mempercayainya. "Jadi, apakah kamu punya seseorang di bidang itu?" Malaikat bertanya. "Saya biasanya mengamati kebajikan dan kadang-kadang berkomunikasi dengan Yu Zhenxi. Apa pendapatmu tentang dia? Ini sungguh luar biasa. Kalau begitu ayo pergi sekarang." Angel segera berdiri dan hendak pergi. "Sudah larut malam? Bagaimana kalau besok?" Angel melihat bahwa hari sudah pagi. "Ayo pergi sekarang, dan besok kita akan meletakkan dupa pertama di kuil Tao untuk mendoakan kakek." Seng Lingyun memikirkannya dan segera mengangguk, dan kedua wanita itu segera keluar dan bergegas ke kuil Rensin. Lihatlah ke dalam dengan hati yang penuh kebajikan. Yu Zhenxi memejamkan mata dan bermeditasi. Zhou Zijian telah menyatakan niatnya dan menunggu Yu Zhenxi berbicara. Namun, retorikanya adalah untuk menyembuhkan An Yanping.
Hal ini membuat Yu Zhenzi merasa cukup bahagia di dalam hatinya. Bagaimanapun, An Yanping adalah orang dengan integritas tinggi, dan kekuatan kerajaan naga tidak dapat dipisahkan dari usahanya. Anda meminta guru Tao Ling Su dan yang lainnya untuk datang ke sini, dan saya akan mencobanya. Kata Tamaki, Zhou Zijian segera mengucapkan terima kasih, lalu menghubungi guru Tao Ling Su, menyelesaikan pengaturannya, dan pergi. Zhou Zijian pergi, dan Yu Zhenzi mendapat keberuntungan dengan mengatakan bahwa An Yanping aman kali ini. Memikirkan guru Tao Ling Su, dia merasa lega. Saat dia hendak tertidur, ada ketukan di pintu di luar. Segera terjadi percakapan antara pendeta Tao kecil dan Seng Lingyun. Mendengar suara Seng Lingyun, Yu Zhenzi langsung teringat hubungannya dengan An Yanping. Ming Yu, biarkan Tuan Seng masuk. Suara Youran langsung menenangkan Angel yang sempat ragu dalam hatinya. Dua orang memasuki aula. Yu Zhenzi tidak membuka matanya, tapi menghela nafas. Orang tua di rumah itu sakit parah dan kesal. Seorang kier menatap Seng Lingyun dengan keterkejutan di matanya. Seng Lingyun juga tercengang. Pihak lain tahu apa yang terjadi sebelum dia mengatakannya. Tuan Yu Zhenzi, tolong bantu selamatkan orang. Angel langsung berlutut dan memohon. Kemampuan saya terbatas dan saya tidak bisa mengobatinya. Seorang kier memandang Seng Lingyun, memintanya untuk membantu menjadi perantara. Tamaki melanjutkan, teman lamaku akan tiba tepat pada waktunya. Dia bisa mengobatinya. Berpikir bahwa heksagram yang baru saja dia ramalkan nyaris meleset, Zhou Zijian menunjukkan niat baik, yang membuatnya tidak ragu dengan guru Tao Ling Su. Terima kasih, guru. Sungguh, kesempatan yang diberikan Tuhan. Seng Lingyun berteriak kaget, bersambung.